Halo semuanya, perkenalkan saya Murni Krisdamayanti Dohona, NIM 19070101055. Dalam video ini, saya akan memberikan beberapa informasi tentang peluang kerja jurusan Sastra Indonesia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam jurusan Sastra Indonesia. Jurusan Sastra Indonesia kini mulai banyak diminati oleh yang ingin menempuh pendidikannya di jenjang perkuliahan, baik itu di universitas negeri maupun swasta. Berkuliah di jurusan Sastra Indonesia tidak hanya agar mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar, namun juga melakukan kajian di bidang filologi, linguistik, maupun sastra. Dalam jurusan ini juga akan mempelajari tentang tata bahasa Indonesia, bahkan menganalisis karya sastra seperti novel, prosa, dan drama. Jurusan Sastra Indonesia merupakan jurusan yang menarik dan memiliki beragam peluang pekerjaan seperti 1. Penulis. Pekerjaan di bidang ini bisa menjadi peluang besar bagi kamu, terutama jika memiliki minat yang besar dalam hal tulis-menulis. Tidak hanya menjadi penulis novel saja, namun kamu juga bisa menjadi penulis naskah drama atau film, penulis skenario iklan, copywriter seperti penulis blog, bahkan menjadi content writer di sebuah perusahaan, pengelola startup yang marak berkembang apalagi di dunia digital sekarang ini. Untuk bisa menjadi penulis yang handal, tentunya kamu juga harus menggunakan kemampuan deskriptif maupun naratifmu dan juga terus mengasah kemampuan menulismu dengan membiasakan diri untuk menulis baik ketika kamu sedang memiliki ide ataupun tidak. 2. Editor. Seiring dengan semakin banyaknya penulis-penulis yang mengajukan tulisannya agar dapat dibukukan, dunia penerbitan pun semakin membutuhkan adanya editor bahasa yang mampu menyunting naskah-naskah hasil tulisan tersebut. Terlebih lagi, saat ini para penerbit menentukan syarat khusus untuk jabatan ini, yakni lulusan sastra dan sangat tidak menutup kemungkinan terutama untuk lulusan sastra Indonesia. Tidak hanya sebagai editor buku, namun kamu juga bisa menjadi penyunting naskah film maupun editor bahasa di media cetak seperti koran, majalah, dan tabloid. Agar dapat menduduki jabatan ini, kamu juga harus memiliki ketelitian, sikap kritis, pengetahuan yang luas, dan kesabaran dalam membaca naskah. 3. Jurnalis. Pekerjaan sebagai jurnalis juga sangat menarik dan kini sudah mulai banyak yang menginginkan pekerjaan ini. Jurnalis tidak hanya identik dengan wartawan ataupun reporter, namun jurnalis juga meliputi fotografer atau wartawan foto, editor berita, penulis lepas, kontributor, koresponden, dan kolumnis. Peluang kerja sebagai jurnalis kini pun semakin terbuka. Untuk dapat menjadi seorang jurnalis, harus memiliki wawasan yang terbuka, kecakapan bahasa Indonesia yang baik dalam membuat berita yang akurat dan dapat dipahami masyarakat luas. 4. Leksikografer. Pekerjaan sebagai leksikografer mungkin jarang diketahui masyarakat awam, namun pekerjaan ini kini sangat dibutuhkan dalam menulis, membuat kompilasi atau menyusun, dan mengedit kamus baik dalam bentuk cetak maupun dipublikasikan secara daring. Dalam jurusan Sastra Indonesia juga mempelajari cara-cara dalam pembuatan kamus, sehingga kamu pastinya sudah memiliki bekal untuk dapat menggapai peluang pekerjaan sebagai leksikografer. 5. Tenaga pengajar. Lulusan Sastra Indonesia juga identik dengan pekerjaan sebagai tenaga pengajar, terutama sebagai guru bahasa Indonesia maupun sebagai dosen. Di masa sekarang ini, setiap instansi pendidikan pasti sangat membutuhkan tenaga pengajar dalam bidang bahasa Indonesia, sehingga peluang pekerjaan sebagai seorang tenaga pengajar cukup terbuka lebar. 6. Peneliti. Menjadi seorang peneliti memang tidak begitu populer dalam masyarakat, namun nyatanya bidang pekerjaan ini begitu populer dan sangat dibutuhkan, karena suatu negara tidak akan mengalami kemajuan tanpa adanya penelitian. Untuk menjadi seorang peneliti, kamu juga dapat bergabung dalam lembaga penelitian atau survei, maupun menjadi bagian dalam research and development di suatu perusahaan. 7. Konsultan bahasa. Pekerjaan ini memiliki peluang besar untuk para lulusan sastra Indonesia, terutama jika kamu berkonsentrasi dalam bidang linguistik. Tugas seorang konsultan bahasa adalah melakukan evaluasi terhadap makalah, skripsi, tesis,
disertasi, maupun karya-karya ilmiah lainnya. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi di dunia kerja dari jurusan Sastra Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi di dunia, hal itu semakin mempermudah berbagai pekerjaan yang dahulu harus memakan waktu yang cukup lama, namun kini menjadi sangat singkat dan cepat diselesaikan. Demikian pula dengan adanya teknologi informasi yang sudah canggih, juga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, tak terkecuali bagi dunia kerja sastra Indonesia. Dahulu, para sastrawan atau yang menciptakan puisi, prosa atau karya sastra lainnya sangat sulit mempublikasikan karyanya. Para penulis pun menciptakan karya sastranya dengan menggunakan media sederhana seperti mesin tik. Namun di masa sekarang ini yang sudah serba modern, sudah bisa menggunakan media seperti laptop atau komputer dan jaringan internet. Sehingga sekarang para penulis pun bisa dengan mudah mempublikasikan hasil karyanya secara online, contohnya melalui blog, Wattpad, atau media lainnya. Manfaat perkembangan teknologi informasi tidak hanya dirasakan oleh kalangan penulis ataupun sastrawan, tetapi juga bermanfaat bagi editor untuk melakukan penyuntingan terhadap karya tulis maupun film. Jurnalis yang menyampaikan berita dengan menggunakan media internet maupun media elektronik seperti televisi. Leksikografer yang mempublikasikan kamus digital melalui aplikasi secara online, misalnya KBBI Online yang dapat diunduh melalui aplikasi Play Store dan App Store. Serta tenaga pengajar yang kini memanfaatkan teknologi informasi untuk mengajar dan membagikan materi pelajaran kepada siswa maupun mahasiswanya secara daring melalui aplikasi Google Classroom, Zoom, email, WhatsApp, dan sebagainya. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.